Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNC 24C. Today, I'm going to present a topic about statistic, definition, types, uses, and measurement scales. Before we start, I'd like to say that statistic is not just about numbers, it's actually something we use in everyday life, especially in business and economics. Throughout this presentation, I'll try to explain the basic concept of statistics in a simple and understandable way so we can all see how useful it really is. Alright, let's get started. Yang pertama kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Jadi, statistik itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data supaya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Kalau menurut Suharyadi dan Purwanto 2016, statistik merupakan seperangkat metode yang membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa menggambarkan suatu fenomena atau membantu membuat kesimpulan. Misalnya di dunia bisnis, kalau kita ingin tahu seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap produk kita tidak mungkin tanya satu persatu kan? Pasti di situ statistik berperan, kita bisa ambil sampel data, olah, dan analisis hasilnya. Jadi intinya statistik bukan cuma angka, tapi cara berpikir logis dan sistematis berdasarkan data. Nah, kita lanjut membahas purpose of statistic, yaitu tujuan dari statistik. Tujuan utamanya itu untuk membantu kita memahami data secara objektif. Jadi bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan. Selain itu, statistik juga berguna buat membandingkan data dari berbagai kelompok. Jadi kita bisa tahu mana yang lebih baik atau efisien. Misalnya, manajer bisa membandingkan penjualan antara cabang untuk menentukan strategi pemasaran terbaik. Statistik juga berperan sebagai dasar pengambilan keputusan. Artinya, semua keputusan yang diambil berdasarkan data akan jauh lebih akurat dibandingkan hanya berdasarkan perkiraan. Dan yang terakhir, statistik membantu menyajikan data supaya lebih mudah dibaca, misalnya lewat grafik, tabel, atau diagram. Next, types of statistic. Selanjutnya, ada dua jenis statistik. Yang pertama ada descriptive statistik dan inferential statistik. Yang pertama descriptive statistik atau statistik deskriptif. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut. Contohnya seperti menghitung rata-rata nilai ujian, jumlah mahasiswa yang hadir, atau persentase karyawan yang tepat waktu. Pokoknya hasilnya cuma menggambarkan kondisi apa adanya. Lalu yang kedua, inferential statistik atau statistik inferensial. Nah, ini lebih dalam lagi karena menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Contohnya, seperti survei 100 mahasiswa untuk memperkirakan tingkat kepuasan seluruh mahasiswa di universitas. Jadi, kalau deskriptif itu cuma menggambarkan, nah kalau inferensial itu menafsirkan dan menyimpulkan. Oke, selanjutnya uses of statistic. Statistik ini dipakai di hampir semua bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang ekonomi dan bisnis. Statistik digunakan untuk menganalisis pasar, menentukan harga, atau memprediksi penjualan di masa depan. Kemudian, dalam pemerintahan, statistik sangat penting buat sensus penduduk dan survei ketenaga kerjaan. Selanjutnya di bidang pendidikan, statistik digunakan untuk menilai hasil belajar,
siswa dan mengevaluasi efektivitas kurikulum. Dan dalam bidang kesehatan, statistik membantu peneliti dalam menganalisis efektivitas obat dan memantau penyebaran penyakit. Jadi, dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa statistik itu benar-benar dibutuhkan di mana-mana. Oke, next, kemudian kita akan membahas measurement scales. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu measurement scales atau skala pengukuran. Nah, ada 4 jenis skala pengukuran data yang sering dipakai dalam statistik, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama kita akan membahas nominal scales. Ini hanya digunakan untuk mengelompokkan data tanpa urutan, contohnya jenis kelamin atau jurusan kuliah. Data ini tidak bisa diurutkan, cuma dikategorikan saja. Kalau jenis kelamin itu seperti perempuan, laki-laki, kalau jurusan kuliah itu seperti manajemen, akuntansi. Nah, kemudian ada ordinal scale. Kalau ini sudah punya urutan, tapi jaraknya belum tentu sama. Misalnya, tingkat kepuasan pelanggan, yaitu seperti sangat puas, cukup puas, dan tidak puas. Urutannya jelas, tapi selisih antara kategori belum tentu sama. Yang ketiga ada interval scale. Ini punya jarak yang sama antar nilai, tapi tidak punya nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Kemudian ada rasio scale. Yang ini paling lengkap karena punya jarak yang sama dan nolnya mutlak. Contohnya berat badan, umur, atau pendapatan. Kalau 0 berarti memang tidak ada. Keempat skala ini penting banget karena menentukan metode analisis apa yang digunakan dalam penelitian atau analisis data. Oke, selanjutnya adalah importance of statistics. Statistik itu punya peran besar dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Kalau kita bisa membaca dan memahami data dengan baik, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat dan efisien. Selain itu, statistik juga membantu mengurangi ketidakpastian. Misalnya, perusahaan bisa memprediksi tren penjualan di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Dan yang paling menarik, statistik bisa digunakan di semua bidang, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai olahraga. Jadi, bisa dibilang siapapun yang paham statistik akan punya keunggulan dalam memahami situasi secara lebih rasional dan berbasis fakta. Oke, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan atau conclusion. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau statistik itu bukan sekedar angka, tapi alat yang membantu kita memahami dan mengolah data supaya bisa digunakan secara efektif. Ada 2 jenis utama dalam statistik, yaitu deskriptif dan inferensial. Yang keduanya punya peran penting. Statistik juga digunakan di berbagai bidang kehidupan, dan memahami skala pengukuran sangat penting supaya kita bisa memilih metode analisis yang tepat. Jadi, memahami dasar-dasar statistik itu sangat membantu bukan cuma buat akademik, tapi juga untuk dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Alright, that's all for my presentation about statistic definition, types, uses, and measurement scales. I hope my explanation can help you understand how statistics play a big role in your daily lives, especially in business and decision making. Thank you so much for watching and listening to my presentation. Have a great day and see you the next time. Bye!